Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada mata kuliah hadis ekonomi. Tema pada kesempatan kali ini yaitu kedudukan dan fungsi hadis dalam ekonomi Islam. Baik, mengawali perkuliahan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan dan fungsi hadis dalam ekonomi Islam. Jadi terdapat dalam sebuah Quran surat An-Nahl ayat 89 yang menerangkan bahwa dan kami turunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Dari ayat di atas bisa dilihat bahwa terdapat Alkitab yaitu Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup. Namun tuntunan dalam Al-Quran masih bersifat global. Dan untuk itu supaya lebih detail dalam menghadapi problem-problem yang kontemporer maupun yang terbaru, kita perlu merujuk kepada hadis. Apa itu hadis? Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, jadid, lawan dari lama, kadim. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan atau kabar, diperbincangkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Menurut istilah, hadis berarti perkataan atau qauliyah, perbuatan, fi'liyah, dan takrir, ketetapan dan persetujuan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan dijadikan sebagai sumber ajaran hukum Islam. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada dua. Yang pertama adalah bayan takrir, penguat hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir, menjelas apa yang ada dalam Al-Quran. Kedudukan hadis. Untuk melihat kedudukan hadis sebagai sumber hukum, kita bisa melihat pada tiga perkara. Yang pertama adalah iman, di mana Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW termasuk dalam rukun iman. Yang kedua adalah dari Al-Quran sendiri, di mana beriman kepada Rasul itu diterangkan dalam Quran surat An-Nur ayat 63, Al-A'raf ayat 158 dan seterusnya. Terus mentaati Allah dan Rasulnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 89, 80 dan seterusnya. Dan selanjutnya juga dari yang terakhir dari hadis Nabi bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan padamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Hadis riwayat Malik. Pendekatan pemahaman hadis. Untuk memahami hadis kita bisa melakukan dua cara, yaitu pemahaman hadis secara tekstual maupun secara kontekstual. Tekstual berarti cara yang paling sederhana, yaitu dengan cara kita membaca lafaz dan makna lugawinya, kita bisa mampu menarik pemahaman dan ide dari hadis tersebut. Untuk kontekstual yaitu analisis terhadap kata-kata yang terdapat dalam teks hadis. Dan kedua, situasi yang ada hubungannya dengan kejadian dari hadis tersebut, baik itu historis, sosiologis, antropologis, dan psikologis. Baik, kita telah sampai pada pembahasan yang terakhir. Mudah-mudahan pada perkuliahan ini ada manfaatnya. Dan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.